Ya pemirsa, dalam rangka mematuhi instruksi dari pemerintah untuk melakukan physical distancing, saat ini tim Suara Jakarta akan langsung mewawancarai sejumlah narasumber langsung dari sambungan video, yaitu terkait memangkas penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Pemirsa, saat ini saya sudah tersambung dengan Kiai Haji Abdullah Jim Nastiar, yaitu selaku pemuka agama yang akrab disapa dengan AA Gim, dan kita akan berbincang-bincang terkait bagaimana penanganan sosialisasi yang dilakukan beliau untuk menginformasikan kepada masyarakat pentingnya social distancing dan juga work from home. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat kondisi saat ini memang pasien yang positif terjangkit corona semakin bertambah, dan pemerintah memang meminta supaya masyarakat untuk melakukan social distancing dan work from home. Dan saya juga melihat kalau AA aktif sekali, gencar seperti itu di media sosial untuk menginformasikan ke masyarakat dan mengedukasinya. Itu mengapa AA melakukan seperti itu? Ya, karena terpanggil sebagai salah seorang warga Indonesia, seharusnya dalam situasi ini kita melakukan sesuatu. Karena kalau di Darutoh itu dikenal dengan 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini menyaksikan ada beberapa warga masyarakat, dan juga dapat telepon dari Pak Anies waktu itu ya, meminta bantuan, katanya tolong bantu sosialisasi di lapisan tertentu yang memang belum mendapatkan informasi. Jadi ya berusaha saja berbuat kecil-kecilan, keliling, menyampaikan informasi. Kemana aja dan apa yang disampaikan kepada masyarakat, dan respon masyarakat atau ini bagaimana? Ya, keliling terutama ke daerah-daerah sekitar ya, sekitar tempat tinggal, karena memang faktanya begitu. Ada yang perlu informasi, sehingga dengan berkeliling begitu responnya juga tetangga itu, masyarakat itu senang. Kemudian mereka sesudah dicek lagi memang jadi nyepi gitu, jadi maksudnya tidak keluar. Ada kendala tidak saat melakukan sosialisasi tentang social distancing dan work from home seperti yang AA lakukan beberapa waktu lalu? Tidak ada kendala, bahkan menyenangkan, hanya memang harus hati-hati. Dari anak-anak juga mencemaskan kalau terlalu sering keluar seperti itu, khawatir kena juga. Jadi mungkin menggunakan APD yang proporsional lah, alat pelindung diri yang proporsional, sehingga niat baik kita juga bisa terlaksana. Kalau kita jaga diri, mudah-mudahan kita juga tidak sampai tertular. Kalau kita lihat kan memang saat ini pasien yang positif corona semakin bertambah, dan memang juga yang sembuh juga semakin bertambah, tapi tidak cukup berimbang seperti itu. Kalau AA melihatnya bagaimana kondisi dengan wabah corona di Indonesia saat ini? Ya, kalau dari segi syariat memang ini belum memuncak ya. Ini baru, kalau kita lihat di negara-negara lain juga, Indonesia ini baru start. Nah, kalau kita tidak mengadakan physical distancing seperti ini karena tidak lockdown, jadi kalau ikutnya seperti yang dikatakan Amr bin As ya, ketika jadi gubernur Syams. Pada waktu itu wabah luar biasa membahana di negeri Syams itu, dan beliau mengatakan ini wabah ini seperti api. Sepanjang ada yang terbakar, dia akan terus membakar. Maka larilah kalian ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, supaya api ini tidak menemukan apa yang harus dibakar. Kalau tidak menemukan apa yang harus dibakar, maka api ini akan padam dengan sendirinya. Artinya memang sudah sangat dianjurkan menjaga jarak. Physical distancing ini di dalam ajaran Islam juga sangat dianjurkan. Dan memang ini sementara ini kalau tidak ada lockdown harus disiplin. Karena sepanjang masih banyak kerumunan, ya berarti masih ada titik-titik yang bisa terbakar dan api ini tidak padam. Ya, baik. AA, kalau kita lihat kan sekarang Wali Kota Bogor, Bima Arya, Wakil Wali Kota Bandung, Bupati Karawang itu positif COVID-19. Apakah AA sudah melakukan komunikasi kepada sejumlah orang ini?
Tidak, hanya pernah diperiksa juga oleh Kang Emil, diberikan kesempatan untuk mengecek ya di kantor gubernur di Gedung Sate, karena memang sering interaksi, jadi dicek juga, dimasukkan sesuatu lewat hidung, ditesnya lewat mulut, dan alhamdulillah sejumlah tes hasilnya negatif. Negatif. Ya. Kalau melihat bagaimana penularan, upaya pencegahan penularan corona di Bandung sejauh ini? Ya, waktu kemarin sebelum meninggalkan Bandung memang baru beberapa saja ya, belum sampai daerah merah. Sekarang sudah merah juga. Jadi memang harus luar biasa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk diam di rumah, jaga jarak, dan hidup dengan sangat bersih. Dengar bahwa virus ini kan senangnya itu gelap, basah, dan lembab. Gelap, basah, dan lembab. Jadi andai kata kita di rumah lebih rajin lagi membersihkan, maka virus itu akan lebih mudah hilangnya. Kalau misalkan di pintu, rajin membersihkan pintu, rajin membersihkan meja, pakaian, kalau sering dicuci juga karena deterjen juga akan menjadi lemah. Jadi selain social atau physical distancing ini, jaga jarak, juga tidak masuk kerumunan, juga rajin untuk bersih-bersih. Ya, jadi jangan sungkan untuk terus cuci tangan pakai sabun kalau pulang ke rumah. SOP-nya kalau di sini kan membuat SOP, siapapun masuk ke rumah buka sepatunya di luar, kemudian semprot oleh desinfektan. Demikian pula kalau masuk ke rumah sesudah sempat dibersihkan sebisa-bisanya, jangan duduk di kursi, jangan duduk di tempat tidur, langsung ke kamar mandi, segera bersihkan, ganti pakaian, mandi, membersih pakaian baru bisa berinteraksi dengan keluarga, dengan harapan tidak bawa virus dari luar seperti ini. Nah, kelihatannya budaya bersih ini memang mau tidak mau harus jadi pilihan penting karena di mana-mana virus ini memungkinkan ada. Boleh komentar terkait ada yang mengatakan soal fatwa ibadah dari MUI, yaitu terkait rawannya penularan virus corona. Nah, hal ini memang sempat menimbulkan pro kontra di masyarakat, khususnya pengguna sosial media. Kalau menanggapi hal tersebut bagaimana? Jadi menanggapi perbedaan pendapat ini, kalau sih lebih sederhana ya, karena satu, saya tidak punya kapasitas untuk memberikan fatwa. Dan di Indonesia ini ada sebuah lembaga para ulama yang memiliki keilmuan yang memadai, yang mumpuni untuk mengeluarkan fatwa, memiliki otoritas untuk memberikan fatwa, dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan, baik keselamatan akidah, keselamatan amalnya, keselamatan lahiriahnya. Jadi menjadi lebih mudah. Dan fatwa ulama itu kajiannya juga khusus untuk adanya COVID-19 ini. Dan jelas sekali di sana, di daerah merah seperti apa, di daerah yang aman seperti apa. Nah, sangat menuju kepada bahwa Islam itu kan intinya selamat. Keselamatan lahir, batin, keselamatan dunia, keselamatan akhirat, keselamatan diri, selamat bagi orang lain. Jadi kalau kita ingin memahami bagaimana Islam dengan benar, kesempatan ini menunjukkan sekali bahwa ibadah itu yang paling penting membawa kepada keselamatan. Oleh karena itu, berharap sekali masyarakat membaca, memahami, dan mengikuti. Kalau ini daerahnya daerah merah, sudah bagus saja di rumah.